Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Titi Muhayyaro. Semoga semuanya sehat ya. Hari ini adalah pelajaran simulasi digital atau SIMDIK yang kedua ya nak ya. Setelah kemarin adalah tentang komunikasi daring sinkron dan asinkron. Dan ini pada kali ini Ibu akan menjelaskan tentang PJJ itu sendiri atau pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Oke, kompetensi dasar kali ini yang Ibu akan jelaskan adalah menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Dan tujuan pembelajarannya adalah agar kalian nanti setelah Ibu beri materinya, kalian dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan fitur perangkat lunak dari pembelajaran kolaboratif daring sesuai dengan buku teksnya. Kemudian yang kedua, kalian akan bisa mendeskripsikan proses fiturnya itu seperti apa nantinya. Yang ketiga, kalian akan bisa menjelaskan komponen pendukungnya dari perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring itu sendiri. Dan yang keempat, kalian akan bisa menciptakan pembelajaran yang jarak jauh yang berlangsung kapan saja, di mana saja dengan mudah. Yang pasti berhemat ya, hemat waktu, hemat biaya, dengan kreatif, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Oke, kita langsung masuk ke materi ya nak ya. Perhatikan materi ini nanti baik-baik. Kemudian nanti ada latihan soalnya seperti biasa. Baru kalian tulis di buku tulis kalian. Setelah itu kalian foto ya. Setelah foto boleh kirimkan ke ibu. Ya, perintahnya nanti akan ibu jelaskan di video berikutnya. Oke, selamat menyaksikan materi dari ibu untuk simulasi digital yang kedua. Dadah, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Titi di pelajaran SIMDIK, simulasi digital, pertemuan kedua. Sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Kompetensi dasar kali ini yang akan Ibu bahas adalah mengenai menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Ya, daring itu adalah dalam jaringan. Ini maka kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kali ini agar kalian nanti dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari fitur perangkat lunak kolaboratif daring. Kemudian yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan proses fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring ini sesuai dengan materi. Yang ketiga, menjelaskan komponen pendukung dalam fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang bisa berlangsung kapan saja dan di mana saja dengan menghemat waktu dan biaya. Oke, kita langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Nah, metode pembelajaran kali ini adalah kolaboratif daring ini merupakan jenis metode yang memfokuskan pada keberhasilan proses. Dan hal ini sedikit berbeda dengan metode pembelajaran kooperatif yang berfokusnya itu pada hasilnya. Jadi, pembelajaran daring kali ini lebih ke keberhasilan proses dengan menggunakan aplikasi tersebut. Dan kalian bisa menjawab dengan baik dari tugas yang diberikan. Nah, mudah-mudahan kalian ini ya semakin bertambah wawasannya dan semakin bertambah juga teknologinya. Jadi kita ambil nilai positifnya ya namanya dari hasil dari pandemi COVID ini. Kita ambil positifnya adalah kita semakin tahu menggunakan teknologi dengan bijak dan mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat gitu ya. Nah, jenis perangkat lunak pembelajaran jarak jauh atau home learning yang biasa digunakan adalah yang pertama Google Classroom, kedua Google Meet atau Google Zoom, yang ketiga adalah Edmodo, 4 Microsoft Teams, 5 Webex. Ini yang biasa digunakan ya nak. Meskipun masih banyak lagi perangkat lunak lainnya, tapi dari 5 ini yang sering digunakan oleh kita semua. Gitu. Kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kolaboratif daring atau jarak jauh ini. 1.
merupakan media komunikasi yang efektif, cepat, dan kredibel untuk menyampaikan materi e-learning dari seorang pakarnya. Jadi dari guru ataupun dari dosen atau siapapun bisa memberikan media komunikasi yang efektif ya. Yang kedua, mencakup area yang luas. 3. Peserta memperoleh visualisasi lengkap pembicaranya. 4. Kelas besar atau kecil. 5. Kapan saja dan di mana saja. 6. Membangun komunitas. 7. Peningkatan pembelajaran siswa. Berikut ini kekurangan dari penggunaan kolaboratif daring adalah sebagai berikut. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial. 2. Proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. 3. Berubahnya peran guru yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga harus dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT atau teknologi. Keempat, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar tinggi, maka akan cenderung gagal. Jadi kalian harus semangat terus dalam belajar ya. Yang kelima, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet, maka hal ini berkaitan dengan masalah listrik, telepon, maupun komputer, handphone, dan sebagainya. Yang keenam, kurangnya penguasaan dasar penggunaan komputer oleh siswa, ya karena nggak semua sekolah itu memberikan praktikum untuk penggunaan komputer. Berikutnya adalah kurangnya interaksi antara guru dan siswa, bahkan antar siswa itu sendiri. Jadi, kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses belajar mengajar. Ya, banyak kelebihan, banyak juga kekurangannya. Yang pasti, bila kekurangannya yang paling ibu rasakan adalah kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tidak bisa bertemu dengan kawan secara langsung. Mengajar sikap dan perilakunya juga tidak bisa secara langsung, tapi kita tetap semangat meskipun lewat dari rumah, belajar dari rumah. Lanjutkan untuk alat dan komponennya sebagai yang dibutuhkan pada pembelajaran kolaboratif daring. 1 adalah perangkat keras hardware itu sendiri. 2. Perangkat lunaknya. 3. Infrastruktur atau jaringan internetnya. 4. Konten pembelajarannya. 5. Strategi interaksi atau komunikasi pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran. Untuk aplikasi pembelajaran jarak jauh atau home learning kali ini, Ibu akan membahas tentang Google Classroom. Karena aplikasi ini gratis dan juga mudah digunakan oleh siapa saja. Edmodo juga gratis, yang lainnya juga ada yang gratis juga. Tapi Google Classroom ini yang lebih mudah dan akan Ibu berikan tutorialnya ya. Dan biasanya kalian juga sangat mudah menggunakan ini, meskipun ada bertanya tapi tidak sebanyak aplikasi lainnya. Oke ya, kita tutorial untuk guru yang diberikan untuk penggunaan Google Classroom-nya hampir sama dengan siswa. Ini adalah untuk guru. Yang pertama adalah buka software Google-nya, kemudian masuk ke email, masuk ke Classroom. Setelah masuk Classroom, baru kemudian klik tombol plusnya untuk membuat kelas. Setelah membuat kelas, mengundang siswa untuk melihat kode kelas kita. Nah, kemudian nanti akan muncul kotak notifikasi untuk agreement atau persetujuan. Setelah membaca dan memahami pemberitahuan ini, maka klik kotak tersebut. Halaman berikutnya maka akan muncul buat kelasnya. Nama kelasnya apa, kemudian bagian apa, mata pelajaran apa, diisi ruangnya berapa. Gitu ya, ini untuk guru ya nak ya, tapi kalian wajib tahu juga. Kemudian klik buat. Setelah klik buat, maka Bapak Ibu guru bisa membuat tugas dan kemudian kirimkan kode kelasnya dan tugas bisa dilihat oleh siswa. Dan kita juga bisa mengatur waktu pengumpulan tugas tersebut, kemudian linknya dan sebagainya ya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu gurunya juga bila melihat ini nanti di YouTube channel Ibu ya. Selanjutnya untuk Google Classroom untuk siswa ya. Ini Gmail ya. Ibu menggunakan ini menggunakan smartphone atau handphone. Jadi pastikan ada Google Classroom di Play Store kamu. Kemudian buka Google Classroom-nya.
Nah, kemudian klik tombol plus yang ada di kanan atas. Kelas, maka akan muncul tampilan kelas kodenya. Ketik kode kelas yang didapatkan dari guru pada kotak kelas kode, ya. Ketik kode kelas yang diberikan, maka klik join. Nah, maka akan muncul nanti masuk di kelas tersebut, kemudian akan muncul tugas kalian atau di classwork-nya. Classwork ini adalah tugas kalian yang akan kalian kerjakan. Nah, klik tugas kelas tersebut, kemudian klik kerjakannya. Nah, untuk penyerahan tugasnya jangan lupa klik hand in atau serahkan agar dapat dinilai oleh guru yang bersangkutan. Oke anak ya, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Jangan lupa terus semangat, jaga kesehatan. Oke, berikut ini akan Ibu berikan latihan soal. Latihan soal ini ada 4 ya. Kalian tulis di buku tulis, kemudian foto dan kirimkan, boleh japri langsung ke WA, foto tugas dan foto kalian saat belajar. Jadikan grid ya nak ya, di college gitu, jadi tugas dan foto kamu jadi satu. Setelah jadi satu baru kirimkan ke Ibu, bisa WA, bisa langsung ke aplikasi baik Microsoft Teams maupun Google Classroom gitu ya. Oke, Ibu tunggu tugas kalian. Selamat belajar, semangat terus, mudah-mudahan kalian paham. Sampai bertemu di pelajaran Sindik Ibu selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.